ini adalah orang kapal yang istimewa. Nah, bukan bagaimana, yang ditanyakan adalah menunjukkan bahwasanya dia adalah orang kapal yang sholat, kan begitu, sudah kebaca. Dan memang sholat di mana saja. Kalau di atas kapal bebas, enak sholatnya tuh. Sholat sunat bisa banyak-banyaknya, nggak bisa berdiri, boleh duduk dan seterusnya. Nah, kalau menghadap ke kiblat itu ada kemurahan. Selagi Anda masih bisa mencari kiblat, carilah kiblat. Tapi kalau ternyata tidak bisa menemukan kiblat, maka sudahlah, pakai insting perasaanmu saja mana. Karena tidak bisa menemukan tanda-tanda kiblat, kompasnya nggak ada misalnya, nggak bisa di hutan belantara, sampai gambarannya sesuai dengan perasaan Anda. Jangan beneran terjebak di hutan, nggak tahu utara, nggak tahu timur, gelap. Anda sholat, bisa saja saudara Allahu Akbar, salah satu rakaat kayaknya bukan di sini kiblatnya, biar langsung belok. Berarti bisa satu sholat duhur Anda bisa 4 kiblat. Nah, jadi kiblat Anda adalah, selagi memang tidak bisa mencari, maka sesuai dengan perasaan Anda, ijtihad mencari kiblat. Insya Allah kita ajarkan Anda tetap sholat, tidak usah ragu. Dan selagi tidak terbukti itu salah, sholat Anda sah. Kalau terbukti salah, sholatnya tetap sah, cuma wajib mengulang. Tapi kayaknya nggak terbukti, nah di laut mana saya berdiri, nah nggak terbukti, sudah tidak usah diulang, sholat Anda sah. Dan di atas perahu, subhanallah, mencari nafkah di atas laut adalah luar biasa. Jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat kan berapa menit saja. Kalau ternyata ombak yang terlalu kuat, ya jangan sambil berdiri Allah Akbar sesukanya. Kalau tidak bisa berdiri, duduk bebas. Kemudian sholat sunat sebanyak-banyaknya. Itu hanya sholat fardu saja yang harus menghadap ke kiblat. Kalaupun tidak menemukan kiblat, maka dimanapun kau menghadap, maka itulah kiblatmu. Selesai, tidak apa-apa. Kemudian yang kedua adalah, sebetulnya yang kalau dari pertanyaan beliau ini indah. Jadi sholat biarpun dalam keadaan apapun tetap dilakukan. Sebab banyak orang belasan tukang laut menjadi tidak sholat. Ini kan sayang banget. Dan sholatnya selagi Anda di bepergian bisa qashar, bisa jamak sepanjang perjalanan Anda, kapan saja. Sholatnya hanya double, hanya 3 waktu, duhur sama asar, sama maghrib, subuh. Ini enak. Kalau ternyata Anda seorang pelaut, nggak puasa karena musafir, Anda bepergian jauh, asalkan perjalanan Anda lebih dari 80 kilo, ngambil kapal di mana, di pantai mana, ke Papua, Anda nggak usah puasa. Tapi nanti kalau sudah di darat, kodok sendiri, kodoknya nggak ada temennya. Kalau memaksakan puasa boleh. Jadi Islam itu indah sekali. Makanya bangga kalau masih ada orang di bawah terik matahari, kerja di mana, masih melakukan sholat. Ini istimewa. Sholat jangan ditinggalkan. Dan sholat tidak susah. Biarpun Anda mau belepotan dengan lumpur, dengan minyak, karena mungkin ada bagian teknisi, oli semuanya, nggak harus ganti. Oli suci. Siapa yang mengatakan oli najis? Nggak ada. Mungkin tadi kena keringat, Masya Allah, karena mungkin harus memutar nahkodahnya, keringetan ini. Waktu isya mau asal mau sholat, keringat suci kok. Sederhana, insya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, tetap dusta adalah, dan dosa dengan dustanya, kalau sudah terlanjur diterima, tinggal serius saja bekerjanya, dosanya waktu itu saja. Karena berbohong nggak ada, pembenaran terhadap kebohongan tidak ada. Hanya masalah setelah itu, apakah halal rezeki saya? Yang jelas waktu itu dosa. Apakah halal rezeki saya? Tinggal Anda sesuai atau tidak. Jika Anda kerja sesuai dengan target yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan, maka kerjaan Anda halal. Berarti Anda soalnya orang punya keahlian, hanya belum punya pengalaman. Yang dosa di awal sampai dosa di kerjaan apa? Dia adalah nggak punya pengalaman, nggak punya keahlian. Ijazahnya palsu untuk bisa bekerja di sebuah tempat, kerja nggak bisa ngapa-ngapain, haram saat rezekinya. Tapi kalau orang itu tadi, dia dosa di awal waktu dia memasukkan data, dia berbohong, tinggal minta ampun kepada Allah, semoga Allah mengampuni terus. Tapi jangan memulai besok bohong lagi, nggak boleh, hati-hati, jangan mati pas bohong. Nah, kemudian setelah itu bekerjalah semaksimal mungkin, maka setelah itu gajinya halal. Kenapa? Gajimu adalah sesuai dengan pekerjaanmu, sesuai memandai, halal.
Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi dosanya tetap berbohong. Ini banyak biasanya pakai sebelum pekerjaan ya itu tadi pakai berita palsu, dia punya pengalaman, dia ada pengalaman. So kalau punya pengalaman kan bagi yang punya pekerjaan menguntungkan karena sudah terlatih, kurang lebih seperti itu. Lalu dia membuat keterangan palsu. Kemudian takut berbohong itu saja sudah luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pertanyaan berharga, dan ini banyak kejadian semacam itu, dan beliau tanyakan. Maka bagi siapapun Anda yang waktu jadi pegawai negeri nyokok, ya kan, yang waktu ini harus bayar, itu dosa semuanya. Tapi apakah setelah itu rezeki saya halal? Dosamu di awal itu, rezekimu akan menjadi halal asalkan kerjaanmu sesuai. Ada yang lalu tetap dosa, tinggal minta ampun dalam hal ini, jangan diulang lagi, tanda tobatmu. Tatonya katanya tobat, besok gitu lagi, ya ini nggak tobat namanya, berbohong. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.